Satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi di pembelajaran kita hari ini, yaitu pembelajaran tematik. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini Bapak akan mengaksen seperti biasa. Bapak panggil namanya, sudah hadir. Fajar, Ibnu, alhamdulillah, biarnya pada hadir semua. Pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran tematik tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Ini pembelajaran terakhir, pembelajaran ke-6. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang cerita dongeng. Nah, Bapak mengingat kembali pelajaran kita sebelumnya, yaitu tentang pekerjaan orang tuaku. Nah, apa aja contoh pekerjaan orang tua kita? Apa pekerjaan orang tua? Contoh-contohnya? Petani. Apa lagi? Dagang. Apa lagi? Oke, itulah contoh-contoh pekerjaan orang tua kita yang bisa kita tiru nanti suatu kita sudah dewasa. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang cerita dongeng. Sebelum kita membahas tentang cerita dongeng, ada tujuan pembelajaran kita adalah dengan membaca teks tentang dongeng tupai dan ikan gabus, siswa mampu menilai tentang pesan moral. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang cerita. Setiap cerita biasanya memiliki unsur-unsur pendukung. Apa aja unsur-unsur pendukungnya? Yang pertama, judul. Setelah judul nanti tokoh-tokoh yang ada di sebuah cerita. Setelah tokoh, sifatnya bagaimana, tempat kejadiannya, awal ceritanya, akhir cerita, ya kan? Yang pertama nanti pesan moral yang ada di sebuah cerita itu. Nah, di sini Bapak akan tampilkan sebuah cerita. Bapak baca sekilas, nanti kalian lanjutkan di dalam hati. Nah, perhatikan. Ini judulnya Tupai dan Ikan Gabus. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat selalu dilakukan bersama. Nah, baiklah, nanti ceritanya kalian lanjutkan dalam hati. Setelah kita membaca tentang cerita dongeng yang barusan Bapak tampilkan, kita sudah tahu ya kan? Judulnya tadi apa? Tupai dan Ikan gabus. Judulnya Tupai dan Ikan Gabus. Tokoh-tokohnya siapa? Siapa-siapa aja yang ada di situ? Ada tupai, ada ikan gabus, ada ikan hiu. Nah, sifat-sifatnya bagaimana? Perhatikan, sifat-sifatnya. Nah, sifat tokohnya tupai suka menolong, sedangkan ikan gabusnya penyabar, ya kan? Tempat kejadiannya di mana? Di Kalimantan Barat. Awal ceritanya tupai melihat ikan gabusnya yang sedang lesu. Akhir cerita ikan gabusnya sehat kembali. Nah, pesan moral yang kita dapat dari cerita tadi yaitu harus saling tolong menolong. Ya, baiklah, setelah kita membaca tentang cerita tadi, cerita dongeng, Bapak berikan pertanyaan. Coba di sini perhatikan, tulislah pesan moral dari cerita tupai dan ikan gabus tersebut. Nah, selanjutnya, apakah pada cerita tupai dan ikan gabus tadi kamu menemukan sikap yang baik dan sikap yang tidak baik? Nanti jawabannya kalian jawab di LKPD yang Bapak bagikan ini.
kalian menjawab, Bapak ini memberikan contoh untuk tentang sikap yang baik dan sikap yang tidak baik di cerita dongeng tersebut. Perhatikan, untuk sikap yang baiknya yang pertama mereka saling tolong menolong. Yang kedua mereka mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama-sama. Untuk contoh sikap yang tidak baik, si tupai membunuh ikan hiu untuk diambil hatinya. Nah, selanjutnya pesan moral yang ada di cerita dongeng tupai dan ikan gabus sesuai dengan salah satu pengamalan sila Pancasila. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar ini. Nah, ini gambar apa? Garuda Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara yang terdiri dari 5 sila. Sila pertama siapa tahu? Coba nak, belajar. Tuhan yang Maha Esa. Sila kedua siapa tahu? Ya. Manusia yang adil dan beradab. Oke, sila ketiga. Ya. Persatuan Indonesia. Mantap. Sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Apa? Lanjutkan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, siapa tahu? Ya, coba. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Ya, Indonesia. di sini namanya Pancasila yang terdiri dari 5 sila. Adapun sikap yang baik, sikap-sikap yang mencerminkan pengamalan di sila Pancasila, nah, adalah sebagai berikut. Ada sikap baik yang bisa kita amalkan di sila pertama. Nah, untuk sikap baiknya berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan. Untuk sikap yang tidak baiknya, tidak berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan. Untuk sila kedua, sikap baiknya bagaimana? Mengikuti kegiatan sosial di lingkungan sekolah dan rumah. Untuk sikap yang tidak baiknya, tidak mau menolong orang yang sedang kesusahan. Yang ketiga, untuk sila ketiga, sikap baiknya apa? Mempelajari dan menghargai budaya bangsa Indonesia. Sikap yang tidak baiknya, tidak menerima teman yang berbeda suku, ras, dan agama. Untuk sila keempat, sikap baiknya menerima kritik dan saran dari orang lain. Untuk sikap yang tidak baik, memutuskan sesuatu sesuai dengan keinginannya sendiri. Untuk sila yang terakhir, sila kelima, sikap baiknya memberi bantuan dengan ikhlas kepada korban bencana alam. Untuk sikap yang tidak baik, membantu teman dengan mengharap imbalan. Nah, baiklah, nanti kalian jawab pertanyaan yang telah Bapak berikan di LKPD yang telah Bapak bagikan. Ya, ada pertanyaan ini anak? Alhamdulillah, jawabnya sudah paham semua. Baiklah, karena waktu kita telah sampai, sebelum Bapak tutup, ada pun kesimpulan pelajaran kita hari ini, yaitu pesan moralnya, sikap yang baik harus kita contoh, sikap yang tidak baik jangan kita contoh. Baiklah, sebelum Bapak tutup, marilah kita berdoa dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri dengan Assalamualaikum